Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Izati dari nomor absen 16 kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan materi biologi mengenai sistem imunitas manusia. Yang pertama, sistem imun. Adapun fungsi sistem imun diantaranya: 1. Melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing seperti bakteri, parasit, jamur, dan virus, serta tumor yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, menghilangkan jaringan atau sel yang mati dan rusak seperti debris sel untuk perbaikan jaringan. Yang ketiga, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Sasaran utama sistem imun diantaranya bakteri patogen dan virus. Leukosit merupakan sel imun utama di samping sel plasma, makrofag, dan sel mast. Struktur sistem imun diantaranya: 1. Organ sistem imun berada di seluruh bagian tubuh seperti organ limfoid. Yang kedua, organ limfoid merupakan rumah bagi limfosit. Yang ketiga, jaringan limfoid primer terdiri atas kelenjar timus dan sumsum tulang. Yang keempat, jaringan limfoid sekunder terdiri atas berkapsul seperti limfa dan kelenjar limfa. Terdiri atas tidak berkapsul seperti tonsil, GALT atau Gut Associated Lymphoid Tissue, jaringan limfoid di kulit, saluran napas, kemih, dan reproduksi. Selanjutnya, jaringan limfoid. Jaringan limfoid merupakan jaringan yang memproduksi, menyimpan, dan memproses limfosit. Jaringan limfoid mencakup sumsum tulang, kelenjar limfe, limpa, timus, tonsil, adenoid, appendix, dan agregat. Jaringan limfa di saluran cerna seperti GALT atau Gut Associated Lymphoid Tissue atau plaque payer. Pertahanan pada sistem imun lapisan pertama terdiri atas pertahanan fisik atau physical barrier. Yang kedua, ada dua sistem kekebalan tubuh. Di antaranya, 1. Sistem kekebalan non-spesifik atau didapat, yang sering disebut sebagai innate immune system. Yang kedua, sistem kekebalan spesifik atau disebut sebagai dipelajari atau adaptif, yang biasa disebut sebagai learned or adaptive immune system. Adapun tahap-tahap respon imun diantaranya: 1. Deteksi dan mengenali benda asing. Yang kedua, komunikasi dengan sel lain untuk berespon. Yang ketiga, rekrutmen bantuan dan koordinasi respon. Yang keempat, destruksi atau supresi menginvasi antibodi dan sitokin. Selanjutnya, macam-macam respon imun. Yang pertama, respon imun alami non-spesifik. Ciri-cirinya adalah: 1. Ada sejak lahir. Yang kedua, tidak memiliki target tetap. Ketiga, terjadi dalam beberapa menit, jam, reaksi inflamasi. Yang kedua, respon imun didapat spesifik. Ciri-cirinya diantaranya: 1. Spesifik untuk jenis tetap. Yang kedua, respon terhadap paparan 1 terjadi dalam beberapa paparan berikutnya lebih cepat. Selanjutnya, pertahanan lapisan pertama terdiri atas: yang pertama, kulit dan membran mukosa yang utuh. Yang kedua, kelenjar keringat, sebum, dan air mata yang mensekresikan zat kimia dan bersifat bakterisid. Yang ketiga, mukus, silia, tight junction, desmosom, sel keratin, dan lisozim di lapisan epitel. Yang keempat, rambut pada lubang hidung. Dan yang kelima, flora normal. Adapun ciri-ciri sistem kekebalan non-spesifik diantaranya: 1. Dapat mendeteksi adanya benda asing dan melindungi tubuh dari kerusakan yang diakibatkannya, namun tidak dapat mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, yang termasuk dalam sistem kekebalan non-spesifik diantaranya: 1. Reaksi inflamasi atau peradangan. Yang kedua, protein antivirus atau interferon. Yang ketiga, sel natural killer atau NK. Yang keempat, sistem komplement. Selanjutnya, inflamasi atau peradangan. Inflamasi atau peradangan merupakan respon lokal tubuh terhadap infeksi atau perlukaan.
Inflamasi atau peradangan tidak spesifik, hanya untuk infeksi mikroba, tetapi respon yang sama juga terjadi pada perlukaan akibat suhu dingin, panas, atau trauma. Pemeran utama inflamasi atau peradangan diantaranya satu fagosit, yang kedua neutrofil, yang ketiga monosit, dan yang keempat makrofag. Selanjutnya, interferon. Ciri-cirinya adalah yang pertama, sel yang terinfeksi virus akan mengeluarkan interferon. Yang kedua, interferon mengganggu replikasi virus atau antivirus interfere. Yang ketiga, interferon juga memperlambat pembelahan dan pertumbuhan sel tumor dengan meningkatkan potensi sel NK dan sel sitotoksik atau anti kanker. Yang keempat, peran interferon yang lain diantaranya meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag dan merangsang produksi antibodi. Selanjutnya, penjelasan mengenai sel natural killer atau disebut sebagai sel NK. Adapun ciri-ciri sel NK diantaranya 1. Merusak sel yang terinfeksi virus dan sel kanker dengan melisiskan membran sel pada paparan pertama. Kerja sel NK sama dengan sel T sitotoksik, tetapi lebih cepat, non-spesifik, dan bekerja sebelum sel T sitotoksik menjadi lebih banyak dan berfungsi. Selanjutnya, sistem komplement. Sistem komplement diaktifkan oleh yang pertama, paparan rantai karbohidrat yang ada pada permukaan mikroorganisme yang tidak ada pada sel manusia. Yang kedua, paparan antibodi yang diproduksi spesifik untuk zat asing tertentu oleh sistem imun adaptif. Sistem komplement bekerja sebagai komplement dari kerja antibodi. Selanjutnya, komplement yang teraktivasi akan mengalami satu perikatan dengan basofil dan sel mast dan menginduksi penglepasan histamin reaksi inflamasi. Yang kedua, berperan sebagai faktor kemotaksis yang meningkat fagositosis. Yang ketiga, berikatan dengan permukaan bakteri dan bekerja sebagai opsonin atau opsonisasi fagositosis. Yang keempat, menempel pada membran dan membentuk struktur berbentuk tabung yang melubangi membran sel dan menyebabkan lisis sel. Selanjutnya, sistem kekebalan spesifik. Sistem kekebalan spesifik atau sistem kekebalan adaptif dapat menghancurkan patogen yang lolos dari sistem kekebalan non-spesifik. Sistem kekebalan spesifik mencakup yang pertama, kekebalan humoral, produksi antibodi oleh limfosit B atau sel plasma. Yang kedua, kekebalan selular, produksi limfosit T yang beraktivasi. Yang ketiga, sistem kekebalan spesifik harus dapat membedakan sel asing yang harus dirusak dan sel diri, antigen atau molekul besar kompleks dan unik yang memicu respon imun spesifik jika masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, sistem kekebalan humoral. Ciri-cirinya 1. Antigen merangsang sel B berubah menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Yang kedua, antibodi disekresi ke dalam darah atau limfa. Lokasi sel plasma yang teraktivasi semua antibodi akan mencapai darah, gamma globulin atau imunoglobulin. Selanjutnya, sistem kekebalan seluler. Ciri-ciri sistem kekebalan seluler diantaranya 1. Limfosit T spesifik untuk kekebalan terhadap infeksi virus dan pengaturan pada mekanisme kekebalan. Yang kedua, sel-sel T harus kontak langsung dengan sasaran. Yang ketiga, ada 3 subpopulasi sel T, diantaranya 1 sel T sitotoksik, yang kedua sel T penolong, dan yang ketiga sel T penekanan. Yang keempat, MHC, kode HLA yang terkait pada permukaan membran sel khas pada setiap individu. Yang keempat, surveillance imun, yaitu kerjasama sel T sitotoksik, sel NK, makrofag, dan interferon. Selanjutnya, pembentukan kekebalan dalam jangka panjang atau long-term immunity. Di antaranya, 1. Pada kontak pertama dengan antigen mikroba, respon antibodi terjadi lambat dalam beberapa hari sampai berbentuk sel plasma dan akan mencapai puncak dalam beberapa minggu atau respon primer dan akan membentuk sel memori. Yang kedua, jika terjadi kontak dengan antigen yang sama,
karena adanya sel memori, respon yang terjadi menjadi lebih cepat atau respon sekunder. Adapun gangguan sistem imun diantaranya 1. Lack of response atau imunodefisiensi, contohnya adalah penyakit AIDS. Yang kedua, incorrect response atau penyakit autoimun, contohnya adalah DM tipe 1. Yang ketiga, overactive response atau alergi yang disebut sebagai hipersensitivitas. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.